A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas topiknya, betapa dahsyatnya fitnah wanita. Kecuali 2 ayat saja. Dahsyatnya daya goda wanita. Lelaki gagah itu mengayunkan pedangnya, menebas tubuh demi tubuh pasukan Romawi. Ia adalah dulunya termasuk tabi'in sekitar tahun 270 Hijriah yang hafal Al-Quran. Namanya adalah sebaik-baik nama Abdah bin Abdurrahim. Keimanannya tak diragukan lagi. Adakah bandingannya di dunia ini seorang mujahid nan hafal Al-Quran, terkenal akan keilmuannya, kejuhudannya, ibadahnya, puasa Daudnya, serta ketakwaannya dan keimanannya. Namun tak disangka akhir hayatnya mati dalam kemurtadan dan hilang semua isi Al-Quran dalam hafalannya, melainkan 2 ayat saja yang tersisa. Apa sajakah itu? Apa penyebabnya? Inilah kisahnya, saudara-saudariku. Semoga bermanfaat untuk diri kita, sehingga kita mendapatkan pelajaran yang barokah, akan kita teruskan ke kakek nenek kita kelak, hingga cucu-cucu kita mengetahuinya, sehingga kita meraih ridho dan syafaatnya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya kita lanjut. Pedangnya masih berkilat-kilat memantul cahaya mentari yang panas di tengah padang pasir yang gersang. Masih segar berlumur merahnya darah orang Romawi. Ia hantarkan orang Romawi itu ke neraka dengan pedangnya. Tidak disangka pula nantinya dirinya pun dihantar ke neraka oleh seorang wanita Romawi. Tidak dengan pedang, melainkan asmara. Kaum muslimin sedang mengepung kampung Romawi. Tiba-tiba mata Abdah tertuju kepada wanita Romawi di dalam benteng. Kecantikan dan pesona wanita pirang itu begitu dahsyat, menggobrak-abrik hatinya. Dia lupa bahwa tidak seorang pun dijamin tidak lolos su'ul khotimah. Dia lupa bahwa maksiat dan pandangan haram adalah gerbang kekufuran. Tak tahan, ia pun mengirimkan surat cinta kepada wanita itu. Isinya kurang lebih, "Adinda, bagaimana caranya agar aku bisa sampai ke pangkuanmu?" Perempuan itu menjawab, "Kakanda, masuklah agama Nasrani, malah aku jadi milikmu," katanya. Syahwat telah memenuhi relung hati Abdah sampai-sampai ia menjadi lupa beriman. Tuli peringatan dan buta Al-Quran hatinya, terbangun tembok anti hidayah. Pesona wanita itu telah mampu mengubur imannya di dasar samudra. Demi tubuh cantik nan fana itu, ia rela tinggalkan Islam. Ia rela murtad. Menikahlah dia dengannya di dalam benteng. Kaum muslimin yang menyaksikan itu sangat terguncang. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang hafiz yang hatinya dipenuhi Al-Quran meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hamba salib? Ketika dibujuk untuk taubat, ia tidak bisa. Ketika ditanya, "Di mana Al-Quranmu yang dulu?" ia menjawab,
aku telah lupa semua isi Al-Quran kecuali 2 ayat saja, yaitu orang yang kafir itu seringkali atau nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka dunia. Ayat pertama, orang yang kafir itu seringkali nanti akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Yang kedua ayatnya berbunyi, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Dikutip dari Quran surat Al-Hijr ayat 2 sampai dengan 3. Seolah ayat ini adalah hujah untuk dirinya, kutukan sekaligus peringatan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Namun tak digubrisnya, saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, sepenggal renungan buat kita. Yang paling aku takutkan ketidakmampuanku untuk berdiri di atas kata-kataku sendiri. Mereka menganggap aku orang baik karena mereka tidak tahu apa yang aku lakukan. Mereka hanya tahu apa yang aku tampakkan dan tidak pernah tahu apa yang tersembunyi dariku. Sungguh, aku merasa dikhianati oleh diriku sendiri saat aku menginginkan ketakwaan, namun aku malah sibuk dengan urusan dunia. Sungguh, ampunanmu selalu terbentang luas, kesempatan untuk bertaubat selalu engkau buka lebar meskipun diri ini selalu bermaksiat kepadamu. Namun masih saja dan selalu engkau sambut aku dengan kasih sayang, tak pernah habis. Bahkan dalam firman-Mu, engkau telah menegaskan yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikutip dari Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Kudus, ya Allah ya Salam. Sungguh diri ini merasa malu, masih saja engkau panggil aku dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Ya Allah, ampunkanlah aku, tuntun aku, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang lebih baik lagi. Tuntun aku menjadi hamba-Mu yang layak menerima segala kasih sayang-Mu. Tuntunlah aku menjadi hamba-Mu yang memang pantas menerima rahmat-Mu yang begitu luas. Semoga di sisa umur kita ini bisa aku pergunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada-Mu. Semoga di sisa umur ini bisa aku mempergunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada-Mu. Saudara-saudariku, dimanapun kita berada, anggaplah ini sebagai renungan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.